Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat ya? Ya, Bu. Pasti dong. Insya Allah. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Di masa pandemi yang saat ini sebaiknya kalian itu di rumah saja. Jika tidak ada kepentingan apa-apa, sebaiknya di rumah agar mengurangi pandemi yang saat ini sedang terjadi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta salah satu untuk memimpin doa. Untuk Indah Risma, boleh minta tolong untuk dipimpin doanya? Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Indah Risma sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk presensi, nanti Ibu akan mengirim Google Form sebagai tanda kehadiran kalian. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Saya, Bu, masih ingat. Teks Ya, apa, Endah? Teks fabel, Bu. Ya, apakah ada yang tahu teks fabel itu apa? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ya, silakan Itu Dede. teks yang menceritakan tentang tokoh utamanya adalah binatang. Ya, bagus. Berarti kalian ingatannya masih tajam ya. Ibu akan memasuki materi pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita sekarang akan mempelajari apa? Belum, Bu. Belum tahu ya. Sekarang kita akan mempelajari buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Karena tujuan pembelajaran ini sangat penting untuk kalian ketahui. Nah, yang pertama tujuannya itu siswa mampu mendiskusikan unsur kebahasaan dan membuat tanggapan, selanjutnya memberikan komentar terhadap tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada materi ya. Ibu akan menayangkan PPT. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum memasuki materi, ada yang tahu buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Saya, Bu Arini. Ya, silakan Arini. Menurut saya teks cerita fiksi itu suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya atau bukan kejadian nyata dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Kalau yang non fiksi itu kebalikan dari fiksi yang saya sebutkan tadi, Bu. Berarti berdasarkan kisah nyata gitu. Kalau Ya, yang non bagus. fiksi. Terima kasih Arini. Selanjutnya kita masuk apa sih perbedaan buku fiksi dan non-fiksi itu? Perbedaannya itu, yang fiksi itu jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi dan dia hanya rekaan si penulisnya. Jadi jenis-jenis karya seni berikut ini merupakan karya fiksi, yaitu cerita pendek, novel, cerita sinetron, telenovela, drama, film komedi, film horor, dan film laga. Selanjutnya untuk non-fiksi itu tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulisnya. Dengan kata lain, non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya, nilai-nilai dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan hubungan antar masyarakat. Misalnya, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan, adat istiadat, kesenian, dan akal budi yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Yang ketiga, nilai ekonomi. Nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, dan kekayaan. Misalnya, keuangan, waktu, tenaga, industri, dan perdagangan. Yang terakhir itu nilai filsafat. Nilai filsafat itu nilai yang berkaitan dengan hakikat, sebab, asal, dan hukum sesuatu. Selanjutnya, apa sih unsur-unsur menarik dalam buku fiksi itu? Yang pertama itu tema yang khas. Jadi temanya itu tidak monoton, jadi mempunyai ciri khas tersendiri. Yang kedua, penggambaran latar yang menakjubkan. Jadi tidak hanya tema saja yang khas, tetapi penggambaran latarnya itu juga unik dan menakjubkan.
Selanjutnya, karakter tokoh-tokoh yang mempesona. Balik lagi, tidak hanya tema dan penggambaran, tema-tema karakter tokohnya itu juga mempesona untuk menarik kita baca. Yang terakhir, amanat yang menyentuh relung hati. Selanjutnya, cara menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, menyebutkan buku termasuk buku fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan apakah buku benar-benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau salinan dari buku lain yang pernah keluar. Yang selanjutnya, menjelaskan bentuk atau format mengenai bentuknya, kertas, ilustrasi cover, jenis huruf yang dipakai. Yang selanjutnya, mencermati unsur-unsur fiksinya, yaitu dalam tema, alur, perwatakan, dan sudut pandang. Yang terakhir, menyebutkan kesimpulan terkait apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Selanjutnya, ini contoh-contoh dari buku fiksi. Ada fabel, ada drama, ada puisi, cerita rakyat, cerpen, dan novel. Yang terakhir, ini contoh buku non-fiksi. Ada jurnal, ada tesis, ada skripsi, biografi, opini, dan insight. Nah, ini Ibu akan menampilkan contoh dari cerita fiksi dan non-fiksi. Ini contoh dari fiksi, yaitu cerita Coban Rondo Malang. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, yang non-fiksi itu biografi tokoh pahlawan Hamid Rusdi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti? Saya Bu ingin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya, buku majalah itu apakah termasuk buku fiksi atau non fiksi? Seperti majalah buku itu kan di dalamnya ada legenda juga, ada dongeng, juga ada ilmu pengetahuannya juga. Itu termasuk fiksi karena kan ceritanya hanya rekaan, jadi termasuk fiksi. Ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke penugasan. Ibu akan saya screen terlebih dahulu tentang penugasannya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Jadi untuk lembar kerja untuk kalian itu capaiannya yang pertama memahami unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Yang kedua membuat komentar atau tanggapan tentang buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Ini untuk latihan soalnya. Nah, yang pertama itu menurut kalian apa sih unsur-unsur menarik yang ada dalam buku fiksi dan non fiksi? Yang kedua, bagaimana cara menanggapi contoh teks buku fiksi dan non fiksi? Untuk penugasannya, kalian membaca dulu cerita rakyat dari Coban Rondo dan biografi tokoh pahlawan Hamid Rusdi. Yang kedua, setelah kalian membaca, kalian diharapkan dapat menanggapi dari cerita rakyat Coban Rondo dan tokoh pahlawan Hamid Rusdi. Yang ketiga, setelah menanggapi, Ibu meminta untuk nanti perwakilan dua anak untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Dan untuk yang lain bisa dikirim melalui WhatsApp group. Sampai sini, adakah yang ditanyakan? Paham, Bu. Sudah jelas. Oh ya, untuk waktunya Ibu beri waktu 30 menit. Apakah cukup anak-anak? Cukup, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, setelah ini Zoom-nya saya akan matikan terlebih dahulu. Nanti setelah 30 menit kalian mengerjakan tugasnya, kembali lagi ya. Nanti saya kirim linknya. Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. Bu. Anak-anak, kan Ibu tadi sudah memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Apakah ada kendala untuk mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Berarti lancar semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk dua orang untuk mempresentasikan hasil penugasannya. Sebelum itu, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Ini dibacakan sebagian saja ya, Bu. Ya, bagian saja. Pertama, untuk legenda Coban Rondo Malang antara kisah cinta dan kutukan. Air terjun merupakan salah satu wisata alam yang sungguh memukau. Ada Anda yang menyukai wisata-wisata alam pasti sangat menyukai tempat yang sejuk dan penuh keasrian ini. Salah satu air terjun yang sangat indah adalah air terjun Coban Rondo yang terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selain keindahannya, air terjun ini juga memiliki legenda penuh misteri. Mitos air terjun ini yang mendapatkan kutukan karena kisah di masa lalu yang memilukan. Sudah, Bu? Baik, ini yang lain juga ada cerita-ceritanya ya, kisah cinta yang melegenda, tewasnya Raden Baron Kusuma. Terus sudah dari yang sudah dibacakan Nuriyawati Dide tadi, apa yang dapat disimpulkan, Dide?
Ternyata yang dapat saya simpulkan dari jawaban Ronde Malang ini, bahasanya sudah sangat baik Bu dalam penyampaiannya. Soalnya pendengar juga atau pembaca juga sangat mengerti jika disampaikan kalimat-kalimatnya seperti yang pada ditampilkan oleh Ibu. Kemudian terdapat juga kisah cinta yang terdapat dalamnya. Selanjutnya ada juga wisata yang penuh dengan keaslian di lingkungan tersebut. Sudah Bu. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Dide. Selanjutnya, untuk yang non-fiksi yaitu biografi tokoh pahlawan Hamid Rusdi. Silahkan untuk Saudari Endar dibacakan. Baik, Bu. Hamid Rusdi lahir dari pasangan Haji Umar Rusdi dan Mbok Teguh. Ayahnya dahulu tergolong orang terkaya di kawasan Pakak. Dia memiliki banyak tanah sehingga salah satu rumahnya telah diwakafkan demi sebuah lembaga pendidikan. Di keluarga tersebut, Hamid Rusdi yang lahir pada tahun 1911 adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Kakaknya bernama Niti Wuryo, sedangkan adiknya diantaranya Hasim, Soleh, Sukarmi, Toyib Husni, Sanusi, dan Abdul Rojak. Sebagaimana layaknya anak kecil, Hamid tidak beda dengan teman sebaya di kampungnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain. Yang membedakan kalau teman sebayanya suka bermain bola dan layang-layang, sedangkan Hamid lebih suka bermain pistol-pistolan. Dari hobinya tersebut, Hamid Rusdi memiliki bakat menembak. Sudah ya. Nah, itu tadi sekilas yang dibacakan oleh Saudari Endar. Apa yang dapat disimpulkan? Silakan, Endar. Yang dapat saya simpulkan dari bacaan non-fiksi tentang pahlawan Hamid Rusdi tersebut, yaitu saya menangkap adanya tema, yaitu temanya pahlawan Malang, yaitu Hamid Rusdi. Penggambaran latarnya yang sangat menakjubkan, mulai dari kisahnya di masa kecil hingga ia menjadi sosok pahlawan, dan karakter tokohnya yang mempesona dan dapat dijadikan suri tauladan untuk pemuda-pemuda saat ini, khususnya arek-arek Malang. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian, Endar. Bu harap kalian dapat mengerti untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Indah, Bu. Ya, silakan Indah. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi adalah bisa membuat kita menjadi lebih mengetahui isi halaman, penerbit, pengarang, dan masih banyak lagi. Dan juga kita bisa mengetahui isi buku yang bersifat fakta, nyata, atau cuma imajinasi. Baik, terima kasih Indah atas kesimpulannya. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh Indah tadi. Kesimpulannya adalah buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang tidak asli atau berasal dari imajinasi atau karangan penulis. Nah, kalau non-fiksi itu ditulis berdasarkan fakta atau demikian yang telah ada. Dan perbedaan dari kedua buku fiksi dan non-fiksi itu yaitu ditulis berdasarkan kejadian sehari-hari yang dialami oleh penulis, dan kalau non-fiksi itu ditulis berdasarkan kenyataan yang telah ada. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu. Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta tolong untuk Saudari Naura memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Naura telah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu, yang terakhir ya, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu tentang mencari contoh buku fiksi dan non-fiksi dan menelaah unsur kebahasanya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat ya, semangat. Iya, Bu, juga ya. Ya.